put you through. Mama, now I'm here for you. For all the times I made you cry, the days I told you lies. Now it's time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Salma, teman-teman semua, serta para Nabila lovers. Salam sehat selalu. Menindaklanjuti tugas yang Ibu berikan, kali ini saya akan berdiskusi dengan keluarga saya, yaitu mami saya, yang mana dalam diskusi ini akan membahas 4 topik. Yang pertama, apakah benar mimpi hanya sekedar bunga tidur? Yang kedua, kekuatan doa. Yang ketiga, kepintaran anak sudah terlihat sejak dini. Dan yang terakhir adalah Allah Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya mulai ya. Kami, apa benar ya mimpi itu cuma bunga tidur? Enggak. Jadi semua ustadz di seluruh dunia, baik di Indonesia pun luar negeri, itu jelasin bahwa Islam mimpi itu ada 3 ya. Pertama, mimpi yang dari pikiran kita ya, jadi alam bawah sadar kita. Mungkin kamu mau tidur mikirin pacar, mikirin kompor yang dimatiin mulai tadi masak sop ya, atau mikirin besok jajan cukup kayak itu, karena berbagai pikiran. Terus kamu tidur, itu kebawa pikiran. Nah, itu mungkin yang orang sebut dengan bunga tidur ya. Kemudian yang kedua itu mimpi yang dari setan. Nah, setan itu bisa masuk ke dalam mimpi manusia. Makanya kalau di Islam disunahkan kamu mau tidur itu berwudu ya, dan membaca Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Anas ya. Kalau bisa 3 kali supaya kamu tidur dia nggak bisa ditembus oleh setan. Nah, kemudian yang ketiga, nah mimpi yang merupakan sign atau tanda atau petunjuk dari Allah. Nah, ini terang mami sendiri sering ngalamin, dan ada yang paling istimewa mami pernah ngalamin di tahun 2011. Jadi gini, jadi tahun 2011 lalu itu jadi tahun itu kerja ya. Terus hidup kita ya, kita masih rumah masih kredit, mobil ada sudah lunas, tapi oma masih kita bantu gitu ya. Hidup kamu masih bayi belum 2 tahun, masih butuh susu, popok, aduh mahal banget lagi gitu. Terus dia mana mami istilahnya sendirian di dekat ke Tuhan ya, karena jadi saat itu belum dekat ke Allah ya. Jadi mami udah deh, kami udah sendiri ke Allah full gitu ya. Jadi selain sholat 5 waktu, kami sholat tahajud 2 kali 6, 12 rakaat, kami sholat hajat 2 kali 6, 12 rakaat, kami sholat duha 2 kali 12, dan mau puasa. Dan itu setiap hari kami lakukan. Nah di hari ke-21 mami lakukan itu. Nah ini nih, mami mimpi ketemu oma mami yang sudah meninggal. Dia meninggal tahun 2005. Nah, mami mimpi 2011 ya. Di mimpi mami nangis ya, sedih gitu ya, dengan kondisi hidup saat itu. Terus oma mami bilang gini, ya dia pegang ya, kamu jangan nangis. Kenapa kamu nangis? Banyak masalah oma, begini. Mami jelasin, gak usah cemas, gak usah nangis. Sebentar lagi kamu bakal pindah ke Kalimantan katanya. Kalimantan mana? Dia cuma bilang Kalimantan, Gak dijelasin spesifiknya. enggak Kalimantan. Itu aja udah bingung mami, akan mau ke Kalimantan ya. Terus akhirnya itu hari ke-21 ya. Hari ke-22 dari mami ngerjain sholat yang banyak dan puasa itu, mami tanya dong ke ayah kamu waktu pagi, Mas punya temen di Kalimantan? Enggak, kan jadi kamu statusnya nganggur ya saat itu. Ada di ini nih, di Bogor atau di Depok, kayaknya aku bakal pindah ke sana. Dengan pede dia ngomong, Bogor kok gak nyambung. Jadi dalam hati sempat berpikir, jangan tuh jadi setan yang ganggu nih gitu ya. Mimpi kedua tadi. Terus aja berdoa terus. Nah itu kan pagi kejadiannya, mami tanya sama Dedi kira-kira jam 8-9. Kira-kira jam makan siang jam 12.01 dia terima telepon, Pak Ari bisa ngajar freelance 3 hari katanya di apartemen Citos. Nah, jadi kamu kan safety trainer. Itu di mana?
itu di rumah ya, jadi suruh ngajar di Jakarta Selatan di apartemen Citos itu apartemen Cilandak Town Square yang di sebelah mall Citos. Bisa Pak? Alhamdulillah 3 hari ya, 1 hari 1,5, jadi dia kerja 3 hari dapat 4,5 juta. Berangkat lagi. Mami terus berdua nggak berhenti kayak tadi tuh suara segitu banyak gitu. Terus hari ke-25 dari Mami melakukan sholat tadi kan, 21 mimpi, 22 bertanya, 23, 24, 25 jadi kerja freelance ya. Hari ke-25 jam 4 sore Mami inget banget ya, baru sampai rumah. Dia nelfon dengan gembira dia ke Mami. Han, siapkan baju aku, siapkan masukin koper semua rapi-rapi. Lo ngapain? Dapat freelance lagi di tempat lain. Mami berpikir dia dapat freelance lagi. Enggak. Kita semua pindah ke Kalimantan. Kok bisa persis sama di mimpi Mami? Nah, iya. Kalimantan Mana? Mami nanya kan akhirnya ke Balikpapan Kalimantan ini. Barusan aku pakai kontrak dengan orang yang mengajak aku kerja freelance di situ sini. Ternyata kantor pusatnya itu di Balikpapan Kalimantan Timur. Nah, kita gimana Mas? Kita nggak punya rumah. Rumah kita kan di Cilegon gitu ya. Gimana nih gitu? Mobil aku jual, semua ditanggung. Mulai dari pesawat kita semua kita naik Garuda. Terus kita dapat mobil Xenia, kita dapat rumah di perumahan. Semua tanggungan kantor. Kamu gak usah takut. Oh, jadi mimpi Oma Mami itu melambangkan kalau kita bakal tinggal di Balikpapan itu maksudnya? Iya, jadi itu maksud Mami itu adalah mimpi yang sign. Jadi tanda kalau kita mimpi itu yang dari Allah itu gimana? Ya, mimpi yang dari Allah itu adalah mimpi yang kamu ngerasa real banget. Jadi kamu bisa ngerasain bener-bener rasanya nyata sekali, dan kamu bisa dengan kata per kata di dalam mimpi tadi ingat syuting. Iya, pada saat kamu bangun kamu ingat semua kata per kata, baik kata dari kamu maupun kata lawan bicara kamu di dalam mimpi tersebut. Syuting. Iya, kamu ingat semua. Kan Mami ingat semua kata per kata yang disampaikan oleh Mami. Nah, berkaitan dengan ini aku juga mau cerita nih ke Mami, karena aku juga pernah mimpi nih. Ya baru-baru ini lah, sekitar 2024 lalu, kayak sekitar Desember lah. Itu aku mimpinya gini Mami. Jadi aku berada di area yang berkabut. Aku bingung, kok ini berkabut banget ya. Nah, tiba-tiba kabut tuh mulai pelan-pelan menghilang. Sampai aku melihat ada gedung yang sangat tinggi banget. Ini kok gedung tinggi amat ya benar. Terus ternyata kalau aku cek di beberapa literatur itu adalah Burj Khalifa yang ada di Dubai. Keren di Dubai. Terus seperti yang Mami tahu bahwa aku tuh sebelum tidur aku berdoa, ya Allah aku pengen banget untuk kuliah di luar negeri, karena aku ingin lulusannya di luar negeri, kerja di luar negeri, karena aku bisa di luar negeri ya. Bisa di luar negeri tersebut, karena aku ingin bawa Mami, Al-Fatih dan semua keluarga pergi dari pindah Indonesia. ya. Karena begini susah kita ya. Alhamdulillah itu bagus banget. Yang kedua, aku ada duduk setengah lingkaran kayak gini. Nah, apa lagi nih kok ada banyak di mimpinya ya. Oke, terus itu adalah Burj Al Arab yang ada di Dubai juga. Dua nih ya, mimpi yang arah ke sana. Yang ketiga, aku berada di taman yang sangat indah. Wow, indah banget. Ada bunga yang bisa bentuk kayak istana, ada bunga yang bisa membentuk ininya Aladin, ada bunga yang seperti Minnie Mouse, ada yang bunga seperti itu. Ternyata juga ada Dubai, yaitu Dubai Miracle Garden. Itu ketika di tiga ya tanya. Terus aku ada Osta. Yang pikir ini di Arab ya? Enggak, ternyata itu di Dubai Safari Desert. Nah, yang paling seru ini yang ada jalan ya, itu aku berada di Mekah Ka'bah. Ini istimewa nih. Nah, kita lagi tawaf nih. Oke, nah pada saat tawaf itu aku lihat Opa berada di dekat Hajar Aswad. Dia bilang, "Udah sini, kejar Hajar Aswad tersebut." Kejar dong. Aku berdua itu di Hajar Aswad. Ya Allah, saya pengen banget itu kuliah di luar negeri. Saya ingin tamatan luar negeri dan juga bekerja di luar negeri sehingga saya bisa bawa mami saya, adik saya, dan semua keluarga saya pindah dari Indonesia ke negara lain. Nah, saya juga ingin bawa kami juga dan kami juga dan semua keluarga kita. Nah, tepat yang bersamaan ada kertas jatuh entah dari mana turun di dekat makam Ibrahim. Kita dong ke makam Ibrahim tersebut. Nah, aku ambil kertas itu dan buka. Isinya adalah selamat, doa Anda telah diterima. Alhamdulillah. Nah, sebelum itu sign dari Allah, apa dari setan atau cuma pikiran aku aja? Jadi Abah
ya, khususnya bentuk hajar aswad itu nggak bisa ditiru oleh setan. Nah, jadi kayaknya kamu kayak ngalamin mami nih. Mami kan mimpi ketemu oma mami yang udah meninggal, kamu ketemu opa kamu yang udah meninggal ya. Opa meninggal 2020 Ya, awal jadi mimpi kamu kemarin ya, berapa tahun 2024 ya. Nah, jadi ya mau 5 tahun lah. ya, jadi dan kamu benar-benar berdoa di hajar aswad. Kamu menurut mami, kita kan tidur itu roh kita diambil sama Allah, kemudian kembalikan lagi besok pagi. Kalau orang yang udah meninggal, rohnya nggak dibalikin lagi sama Allah karena kan jasadnya sudah dikubur. Nah, jadi yang kamu temuin menurut mami itu memang opa. Nah, saat kamu berdoa di hajar aswad itu siapa nggak bisa menyerupai dia. Memang Allah perintahkan kamu berdoa di sana karena memang Allah mau kasih itu. Kan bertubi-tubi kamu di Dubai lagi. Memang itu negara di Uni Emirat Arab yang sekarang lagi keren banget. Semuanya fasilitas maju. Itu sudah semuanya serba computerized ya. Semua taksi udah taksi terbang, GoFood udah pakai drone, kereta semua kereta cepat. Pokoknya negaranya maju banget. Jadi ini dan mudah-mudahan kita semua bisa dapat. Jadi kalau menurut mami harus kamu baca kertas doa kamu terima, insya Allah mudah-mudahan Allah mau mengabulkan doa. Kamu terus aja berdoa, jangan berhenti. Kalau mami itu sign kuat banget sama Allah yang kasih itu. Makanya dia kasih mimpi kamu bertubi-tubi dan dia tutup dengan mimpi yang sebenarnya sudah jawaban dari mimpi kamu. Kamu tinggal terus aja berdoa, jangan putus asa, terus jangan berhenti. Tapi nih kalau misalkan ya, aku kan pengen banget tuh keluar negeri. Menurut mami, aku mampu nggak dari segi nilai, segi pendidikan? Menurut mami gimana? Jadi gini, kalau menurut mami, kalau dari segi kemampuan, insya Allah mami udah yakin ya. Karena kamu dari kecil, dari sejak dini ya, dari TK itu semua gurumu, bahkan psikiater juga didatangkan saat itu dari Surabaya apa Semarang ya, mami lupa. Itu sudah bilang bahwa bu, anak ini udah kelihatan pinternya dari kecil ya. Tinggal ibu arahkan aja ya ke mana dia bakatnya gitu ya. Mami lihat kamu arahnya ke seni, kamu suka gambar ya, kamu suka komputer ya, pokoknya kamu suka seni aja. Jadi ibu arahkan, dia akan sukses di sana ya. Jadi dengan hobi dan bakat kamu bisa punya masa depan yang cerah. Anak-anak ini sangat pintar. Itu psikiater yang ngomong, guru TK, guru SD, makanya kamu ranking 1 terus gak turun-turun sampai SMP terus ya. Jadi gak usah khawatir sama. Kamu terus tingkatkan aja giat belajar, jangan pernah berhenti. Tapi kalau pintar, pintarnya kamu itu udah terlihat sejak dini nak. Jadi gak usah khawatir kalau soal itu ya. Terus apa lagi yang kamu khawatirin tadi? Nah itu tadi. Terus selain aku kan gimana dari nilai dan itu. Nah, bagaimana caranya supaya aku bisa itu, kalau kuliah di luar negeri kan saingan banyak ya. Nah, menurut aku bisa nggak itu? Yakin nggak aku bisa di luar negeri di sini? Oh yakin. Kalau dari segi pintar udah oke. Nah, sekarang yakin nggak kamu bisa ya? Caranya gimana? Kita tinggal berdoa. Allah tuh cuma nyuruh 3. Allah tuh nyuruh mintalah kepadaku maka akan aku perkenankan. Jadi kamu tinggal minta, ya Allah saya mau kuliah di Dubai. Dia akan dia perkenankan. Kan dia udah kasih ya di mimpi 3 apa itu ya. Sholat, ya banyak sholat kayak mami lakukan kalau tambah puasa dan sabar. Karena untuk mencapai cita-cita kamu yang tinggi tadi, Allah pasti kasih tes. Kayak ya tuh. Jadi kamu mau lulus SD ada ujian ya pas. Kamu lulus SMP ada ujian. Nanti kamu SMK ada ujian. Dan ujiannya makin berat, nggak akan kebalik. Nggak akan kamu SMK dapat soalnya soal SD. Mungkin ya. Dan begitu pun cobaan. Jadi kamu pasti akan ngalamin cobaan yang makin hari makin parah, makin berat. Tapi sebenarnya itu menuju ke goal kamu, tujuan kamu. Asal kamu minta sabar, minta sabar, itu aja. Allah nggak suruh bikin, aduh solusinya gimana, aduh ada duit gak bisa ke Dubai. Itu urusan Allah. Semua udah di luar kontrol kita. Kontrol kita cuma minta sholat sabar, minta sholat sabar. Udah, itu aja. Itu kamu kerjain, ada orang yang beresin. Kalau kemampuan kamu bisa, doa, kekuatan doa kamu berdoa lebih kuat. Mami juga sebagai ibu berdoa terus untuk kamu. Kamu tahu, doa ibu itu menembus 7 lapis langit. Ya, jadi ibarat kata gini, mami doa untuk kamu di rumah, untuk kamu di sekolah, lancarlah, pinterlah kamu, baguslah nilainya, tidak ada yang mengganggu segala macam. Itu seperti mami setara dengan mami berdoa di depan Ka'bah.
Karena doa ibu itu powerful ya. Kan doa diri kamu sendiri ya, tapi ibu mendoakan anak itu sangat luar biasa. Kamu gak usah takut, kamu ada mami yang selalu doain kamu. Iya. Nah, tapi nih Mami, kan pasti nih kalau kita istimewa pasti ada orang yang benci lah, gak suka lah atau gimana. Nah, misalkan nih, aku kan pengen kuliah di luar negeri, tapi nih ada orang yang gak suka sama aku tuh bilang gini, karena dia pengen tuh kuliah di luar negeri, kita doain supaya dia gak bisa kuliah di luar negeri. Karena dia gitulah, apalah gitu ya. Dia cemburu nih ceritanya ya. Pasti dia akan ngirim sesuatu lah gitu. Oke. Jadi gini. Jadi doa keburukan itu tidak akan dikabulkan Allah. Kamu perlu ingat ya. Sekalipun dia ngakunya muslim tapi dia mendoakan keburukan untuk muslim lain, itu nggak akan nyampe. Tapi kalau non muslim, misalnya siapa teman-teman yang non muslim, sekarang dia doakan kebaikan untuk kamu, itu nyampe. Sekalipun dia nonis, karena dia mendoakan kebaikan. Jadi jangan pernah doain keburukan buat orang ya, itu nggak nyampe. Tapi kalau doain kebaikan, itu nyampe. Ya. Kemudian apa lagi? tadi mengirim tadi. Nah, oh Kan ya, ada kamu takut orang. Oke, kamu takut atau sama sisiran. ingat itu. Jangan pernah takut sama kekuatan kayak gitu. Allah yang menciptakan, Allah yang Maha Kuasa. Yang menciptakan dukun siapa? Allah. Ya, jadi gak usah takut. Misalnya gini, Mami juga pernah ngalamin nih kalau soal dukun ya. Mami punya pacar. Saat Mami SMP, dia umur 13-14, dia tua 6 tahun, dia sekitar umur 19-20. Dia kuliah nih, Mami SMP dia kuliah. Ih, jauh banget. Keren ya. Nah terus dia serius, baik sebenarnya, orang tuanya ayah ibunya baik sekali sama Mami. Gitu. Karena dia teman, ayah ibunya teman dari oma Mami. Jadi dia baik. Nah pas SMA Mami mau lulus, dia takut Mami diambil orang lain. Dia lamar, yang lamar ibunya ya, bukan dia loh, ibunya loh yang lamar. Itu pas Mami SMA. SMA kelas 12 berarti ya. Oma kaget tuh, ih anak saya baru mau tamat SMA bu, bisa nikah gitu kata oma. Ya kan sukses dulu ya. Kuliah dulu gitu, terus nggak apa-apa deh nikah aja dulu katanya gitu. Saking dia takut gitu, Mami jangan. Ya Allah. Ya oma nggak mau, cari aja orang lain katanya gitu. Terus tapi oma nggak larang berteman. Nah di sini dia boleh lihat ya. Jadi dia manfaatkan pertemanannya itu sini. Yang nangis kamera. Jadi dia pura-pura datang, pura-pura ngobrol, dia pura-pura ke toilet. Nah ini Mami tahu dari Om Robi. Oh yang tinggal di Jogja. Jogja ya, anak-anak Om itu. Nah, dia cerita bahwa cowok itu, misalnya kan Mami tolak ya. Nah, dukun bertindak nih. Oh, Dia bawa batu, dia taruh di bak mandi, kamar mandi Mami. Jadi kita dulu mandi pakai bak gitu ya. Cemplungin batunya ke bak itu. batu yang dari Dukunnya, yang sudah dibaca-bacain jampe-jampe gitu. Supaya Mami inget dia terus kalau mandi gitu ya ya. Allah. Kok begitu? Terus dia pergi ke ember yang isinya kain kotor. Dia ambil celana dalam underwear Mami ya, yang bekas pakai. Terus Buat apa tuh? Buat apa? Ditanam di kuburan. Ya Allah menjijikan. Bener ya? Ditanam di kuburan di Bogor, di salah satu gunung di Bogor. Terus buat apa ya kalau kita pikir-pikir? Katanya supaya nggak bisa nikah kalau nggak sama dia. Jadi Mami akan tergila-gila ke dia dan akan mencari dia dan tidak akan bisa nikah sama orang lain. Tapi bener, abis dia lakukan itu, dia pergi. Dia pede, Mami bakal ngejar dia lagi. Enggak. Mami pacaran sama orang lain, memang sering putus ya, tapi bukan karena dia, karena memang Allah bilang belum tepat. Buktinya apa? Buktinya Mami tetap bisa menikah tahun 2006 dan lahirlah kamu dan kamu lahir 2009, adik 2013. Mami kan menikah 2009. Artinya apa? Walaupun dia pakai dukun yang sudah ngambil underwear Mami ditanam di kuburan, kalau Allah bilang enggak, ya, malah dia yang menyedihkan. Dia memang kaya, dia kerja di kapal kalau nggak salah. Kerja di kapal kalau nggak salah, jangan gitu. Al-Fatih coba, ini kita lagi sebut. Ya. Dia kerja di kapal, dia kaya raya sekali, pokoknya mewah. Tapi dia sudah 2 kali ganti istri, nggak punya anak. Itu dapat info dari mana? Dari Om Apo. Oh, Apo. Ya, jadi dia bisa kerja di kapal itu dibawa oleh kakaknya. Nah, kakaknya yang kerja di kapal itu meninggal. Kakaknya itu punya istri non muslim, sehingga gimana mendoanya ya, mendoain rumah dia.
Nah, pergilah Om Apo sama ada temennya ke sana. Dia kaya, tapi dia sudah 2 kali punya istri nggak ada anak. Jadi walaupun kaya, sedih loh. Kamu pikir rumah mewah, mobil bagus itu lebih hebat daripada anak? Lah, anak lebih daripada uang. Jadi sedih hidupnya, 2 kali ganti istri, mana nggak ada anak. Dia yang mandul gitu. Iya, laki-laki yang mandul, so itu yang mandul. Karena dia yang jahat kan, dia taruh cara dalam kami kuburan. Iya. Dia Kan bilang, Allah membalas berarti ya. Allah balas. Jadi yang dia mau buat mami sengsara, dia yang sengsara. Iya. Mami dapat semua, dapat anak, ya, mami bahagia. Walaupun mungkin mami belum sekaya dia sekarang, tapi kita berdoa terus, insya Allah nanti kita kaya, hidup kita lebih barokah. Terus kalau apalagi yang kamu takutin tadi, ain, nah gak usah takut. Kamu pernah ngalamin sendiri SD, ya. Nah SD itu kamu pernah pingsan 8 kali. Syuting. Oh iya, ini kita lagi Sejak syuting. aku masuk SD gitu. Iya, ya sampai kelas 1 sampai kelas 4 atau 5 gitu ya. Sampai mami kenal Ustadz Mahmud Junaidi yang membawa acara Rukyah di Trans 7. Mami bingung pingsan mulu kamu, jadi setiap kamu nggak apa-apa. Jadi setiap kamu upacara, mami deg-degan, takut kamu pingsan. Kamu selalu pingsan pas upacara. Terus mami berdoa gimana ini? Akhirnya mami tahu bahwa caranya supaya nggak pingsan itu kamu dirukyah. Di situ mami tahu yang namanya ain. Ustadz itu bilang, Bu, Nabila ini dikirimin ain. Tapi kita nggak usah suzon, oh si A, si B, si C yang ngirim ain, nggak usah. Jadi kita rukyah saja dia, dirukyah sudah keluar dan kamu diajarin untuk sholat lebih rapi. Kan kamu sudah haid ya, kelas 5 kamu sudah haid ya. Kamu diajarin sholat lebih rapi, terus nambah sholat sunnah. Karena mami SD itu sudah rapi sholat, sudah bukan cuma sholat wajib, tapi sholat sunnah juga ya. Terus diajarin puasa juga lebih rapi gitu ya. Kayak proteksi diri lah. Terus saya meminta kepada Allah perlindungan. Alhamdulillah setelah kamu dirukyah itu nggak ada mau punya misalnya lagi Sampai sekarang. jadi orang yang ngirim ain, orang yang pakai dukun, dia lupa bahwa Allah lah yang maha pencipta, Allah lah yang maha kuasa. Karena Allah yang ciptain ain, Allah yang ciptain dukun, Allah yang ciptain semuanya, ya Allah bisa mengalahkan dia dong gitu. Gak mungkin dia yang ngalahin Allah, logikanya begitu. Jadi kamu jangan takut sama yang lain, takut sama Allah. Tapi percaya deh, begitu kamu ngalamin kayak mami, kamu akan ngerasa bahwa Allah itu bukan cuma takut, Allah itu harus kita sayangi. Kan coba kita butuh Allah. Kita udah nanti udah semakin sulit cobaan itu, hanya Allah yang kamu akan ngerasain bahwa cuma Allah yang bisa nolongin kamu. Jadi orang yang pakai gituan itu, yang pakai dukun itu dosa ya? Ya dosa, Allah marah sama dia. Nah ingat, Allah paling benci dan dia akan siksa, nggak cuma di akhirat, dia akan siksa mulai di dunia. Pertama orang yang menzolimi orang lain, kedua orang yang durhakai orang tuanya, dan ketiga orang yang syirik. Itu dia nggak tunggu di akhirat, di dunia sudah disiksa. Berarti Jadi double. Jadi kamu ibarat kata kalau film premier bioskop, tunggu tanggal Syuting. mainnya. Dia akan Syuting. disiksa di Syuting. dunia juga. Syuting. Ya, jadi gak usah takut. Kami pesan banget, kamu jangan takut sama hal begitu. Gak boleh, kalau kamu takut Allah marah, Allah gak suka disekutuin atau kamu takut sama yang lain, enggak. Gantungkan semua harapan itu. Kan Pak Ustadz juga udah ngajarin supaya kamu gak diganggu satupun makhluk goib ataupun makhluk hidup kayak perampok, apa pembunuh. Kamu baca na'udzubika limatillahi tamati min syarri ma khalaq 3 kali atau 7 kali. Kalau bisa ditambah dengan bismillahirrahmanirrahim la yaduru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa samiul alim. Nanti mami kirimnya ke WA juga 3 kali atau 7 kali ya. Dan untuk yang na'udzubika itu pakai na depannya, sambil kamu bayangin temanmu, misalnya siapa yang suka pingsan ini, supaya dia ikut terproteksi. Jadi na'udzubika limatillahi tamati min syarri ma khalaq itu tidak hanya memproteksi kamu, tapi juga memproteksi orang-orang yang kamu sayang. Kamu bayangkan mukanya Andini, muka Sarah, muka sahabatmu, supaya pada saat upacara dia kalau misalnya ada air di situ. Oke, jadi ini aku belajar bahwa ternyata begitu juga bukan itu ya, bukan tidur, Ya. terus kekuatan doa, terus dan juga kepintaran anak itu juga Sudah terlihat dari anak ini ya, masih kecil. dan Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, itu 4 hal yang kita bisa simpulkan dari pembicaraan ini. Jadi kamu nak
Saran mami, gak usah khawatir kalau kamu udah diarahkan Allah ke satu hal, teruskan itu. Jangan pernah berhenti, jangan ibaratnya apa ya, never give up gitu, jangan menyerah gitu. Karena percayalah, miracle itu nanti kamu akan lihat keajaiban demi keajaiban terjadi dalam hidupmu. Kamu akan bersyukur bahwa semuanya masya Allah yang kamu nggak nyangka itu. Ingat, Allah cuma suruh 3. Mintalah kepadaku akan kuperkenankan, sholat, sabar, Tuhan, istilah. Solusinya serahkan sama Allah. Semua yang kamu gak bisa kontrol, serahkan sama Allah. Allah yang beresin. Ada yang jahat sama kamu, Allah yang akan beresin. Apalagi kamu ngerasa kurang, kamu tinggal belajar dengan dia, Allah yang beresin. Gimana caranya kamu bisa terbang sampai ke Dubai? Ya, udah beres. Gak usah takut. Dan ingat, doa mami ibumu, doa mami menembus 7 lapisan langit lagi. Kamu gak usah khawatir. Pokoknya makasih mami atas infonya ya. Terima kasih semangat untuk ibadah dan juga belajar. Karena aku semua apa yang Amin, mami doain insya Allah. Aku pengen haji umroh. Amin. Kita langsung berada di ajaran Khalifah secara langsung ya. Iya, kamu pengen berada di jalan secara langsung ya. Mami bawa dong, mami diajak. Iya dong. Mami juga. Ya. Semua kalau kita harus di. Iya, udah jalan langsung. Ya. Kalau nggak boleh doa kamu anak istimewa ya. Bayangin mimpi di depan Ka'bah, di depan Hajar Aswad. Wah, luar biasa. Itu benar-benar Allah ingin kamu berdoa di sana. Jangan sedih ya. Mami doain banget ya, semoga apa semua doa kamu terkabul ya. Semangat. Gak apa-apa. Nah, itu tadi hasil diskusi aku sama Mami. Gimana? Seru dan emosional kan? Aku aja sampai nangis berair mata loh. Jadi di diskusi ini kita mengetahui 4 hal. Yang pertama adalah bahwa mimpi itu bukan hanya bunga tidur, tapi mimpi itu ada 3. Yang pertama, ada yang dari pikiran kita sendiri. Yang kedua, ada yang dari syaitan. Dan yang terakhir, ada yang sign dari Allah. Nah, kebetulan yang aku dan Mami alami ini adalah yang sign dari Allah. Lalu yang kedua adalah kekuatan doa itu sangat powerful. Apalagi doa ibu yang menembus 7 lapisan langit. Lalu kepintaran anak itu sudah terlihat sejak kita dini. Dan yang terakhir adalah Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Allah lah yang menciptakan makhluk nyata dan juga makhluk goib. Jadi kita tidak perlu takut sama ain, sama dukun, sama sihir. Tidak usah. Karena Allah yang mengendalikan atas segala sesuatu. Baik, demikian yang dapat aku tampilkan. Semoga apa yang aku tampilkan tadi dapat bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Saya Nabila Adrani dari kelas 10 DKV SMK Iptek Tangsel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah bersama teman-teman semua serta para Nabila lovers. See you in the next video. Bye. Child, crazy things I used to do, and all the pain I put you through. Mama, now I'm here for you. For all the times I made you cry, the days I told you lies. Now it's time for you to rise. For all the things you sacrificed. Oh, if I could turn back time, rewind. If I could make it undone, I swear that I would make it up to you. Mama, I'm grown up now. It's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. Mama, I'm grown up now, and it's not too late.
'cause now I've got a child of mine. And even though I was so bad, I've learned so much from you. Now I'm trying to do it too. Love my kid the way you do. Oh, if I could turn back time, rewind. If I could make it undone, I swear that I would. I will make it up to you. Oh, if I could turn back time, rewind. If I could make it undone,